Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rika Ernita Mekuo, peserta pelatihan kompetensi PPK TPC batch 1 tahun 2024. Baik, setelah di formulir kemarin kita telah membahas tentang formulir penyusunan SPK atau surat perjanjian kerja, maka di sesi kita hari ini kita akan membahas terkait dengan surat perintah mulai kerja atau yang biasa kita singkat dengan SPMK. Baik, di sini sudah ada dari contoh kasus yang diberikan yaitu pekerjaan pengadaan jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di kabupaten atau di kota X yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota X. Nah, surat perintah kerja ini minimal terdiri dari identitas pihak pertama atau pemberi pekerjaan, dan yang kedua adalah identitas penyedia atau yang melakukan pekerjaan. Nah, di SPMK juga ini harus menjelaskan tentang lingkup pekerjaan, tanggal mulai pekerjaannya, waktu penyelesaian pekerjaannya. Setelah itu wajib memuat tanda tangan dari kedua belah pihak, yaitu pihak pertama dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen dan pihak kedua oleh direktur dari penyedia. Nah, di surat perintah mulai kerja ini adalah surat perintah untuk menegaskan bahwa penyedia mulai bekerja pada hari yang ditentukan dan tanggal yang telah ditentukan. Nah, baik, setelah kita menyusun formulir SPMK, maka kita akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan keseluruhan proses pengadaan, mulai dari monitoring jadwal pengiriman jasa catering. Nah, di contoh soal, untuk monitoring jadwal pengiriman jasa catering itu untuk dari segi waktunya itu tidak sesuai, karena untuk makan siang di Kecamatan C, CPE menyajikan makan siang melebihi dari jadwal yang telah ditentukan setengah jam, yaitu pukul 12.30 siang. Kemudian untuk monitoring jumlah jasa catering, itu untuk kudapan maupun makan siang itu sudah sesuai dengan jumlah SPK yang ditandatangani. Untuk monitoring kualitas jasa catering yaitu sudah sesuai, di mana untuk kudapan dan makan siang dari segi kualitasnya itu sudah memenuhi, yaitu ragam menu yang disajikan sudah sesuai dengan SPK. Untuk monitoring layanan jasa catering ini untuk kudapan dan makan siang ini tidak sesuai, karena untuk kudapan pada Kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Kemudian untuk penyajian makan siang itu pada Kecamatan I dan J ditemukan tidak ada juga petugas catering yang standby, seperti itu. Nah, setelah kita menyusun formulir SPMK dan formulir monitoring pelaksanaan pekerjaan, saatnya kita menilai evaluasi kinerja dari penyedia. Untuk evaluasi kinerja dari penyedia itu dilakukan berdasarkan 4 indikator, yaitu dari kualitas dan kuantitas dengan bobot 30%, yang kedua adalah biaya dengan bobot 20%, waktu 30%, dan layanan 20%. Nah, pada contoh kasus yang diberikan, untuk kualitas dan kuantitas dengan bobot 30% itu kita beri skor 3 atau dengan kategori sangat baik, yaitu dari segi kualitas dan kuantitas jumlah makanan maupun kudapan itu sudah sesuai dengan SPK. Ragam menu yang disajikan pun sudah sesuai dengan SPK, maka kita beri poin maksimal yaitu 3. Untuk indikator yang kedua, yaitu biaya dengan bobot 20%, skor yang diberikan adalah 3 dengan kategori sangat baik, yaitu di mana biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan jasa catering ini adalah harga di bawah HPS dan sudah melalui proses negosiasi. Jadi kita beri nilai 3. Kemudian untuk waktu dengan bobot 30% kita beri poin 1 atau dengan kategori cukup. Keterangannya adalah bahwa terjadi keterlambatan penyajian menu dan yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan di SPK.
yaitu ada keterlambatan di Kecamatan C terkait penyajian makan siang. Maka kita beri nilai 1. Kemudian untuk indikator yang keempat adalah layanan dengan bobot 20%, kita beri poin 1 atau dengan kategori cukup. Karena di kualitas layanan itu bahwa di 2 kecamatan tidak terdapat pelayan yang standby pada saat penyajian menu maupun kudapan, sehingga kita beri poin 1. Nah, dari keempat indikator yang telah dinilai, itu dari 4 indikator yang telah dinilai, itu dirata-ratakan kemudian mendapat poin 2 atau kategori dengan kategori baik.